Wan Pojun menunjuk Ariel di layar monitor. Kau kenal orang itu? Hattori Kazuo langsung marah dan geram. Tuan Wan Pojun, dialah yang menipu kami ke New York. Wan Pojun mengangguk. Tuan Andi mengatakan, kau yang mengurusnya dengan baik. Hattori Kazuo sedikit bingung. Aku harus melakukan apa? Wan Pojun memberi isyarat kepada prajurit di sampingnya dan berkata, berikan pisau taktis kepadanya. Seorang prajurit langsung menyerahkan pisau kepada Hattori Kazuo. Hattori Kazuo menerima pisau itu. Raut wajahnya langsung berubah menjadi dingin dan kejam saat dia berkata, mohon tenang, Tuan Andi dan Tuan Wan Pojun. Aku akan mengurus sampah itu dengan sangat baik. Saat Hattori Kazuo membawa pisau dan mengamuk masuk ke ruang bawah tanah, Ariel sudah lebih dulu diikat dan digantung oleh prajurit pasukan Galesong. Dia dan Harley pun masih terus bertengkar, saling membenci sambil saling melempar tanggung jawab. Begitu melihat Hattori Kazuo masuk, keduanya langsung terdiam. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Harley takut kupingnya akan kembali dipotong. Ariel juga khawatir akan bernasib sama. Begitu masuk, Hattori Kazuo langsung melihat Ariel yang tergantung. Wajahnya langsung berubah beringas dan dia melompat menendang perut Ariel, membuat tubuh Ariel berputar seperti karung pasir. Sambil menendang, dia berteriak marah, brengsek, kau yang menipu kami ke Amerika. Hampir saja aku membuat kesalahan besar di depan Tuan Andi Rewa. Membunuhmu pun belum cukup membalaskan dendamku. Ariel panik sambil berputar dan langsung berteriak, Tuan Hattori, aku juga korban. Aku hanya menjalankan perintah dari Harley. Dia adalah dalangnya, bukan aku. Harley langsung membalas, Tuan Hattori, jangan tertipu. Bajingan itu yang mengusulkan memakai ninja Fuji. Semuanya adalah idenya. Ariel juga tidak mau kalah. Tuan Hattori, dia hanya bernafsu gila seperti orang gila kepada Nona Merikalista. Semua ini atas perintahnya. Aku hanya perantara. Jangan sampai tertipu omongannya. Hattori Kazuo dengan dingin menjawab, Ariel, kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya? Harley memang bajingan, tapi kau lebih busuk daripada dia. Sambil berbicara, Hattori menarik rambut Ariel dan menatapnya sambil menyeringai. Jangan buang-buang tenaga. Kau dan Harley tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Begitu ucapannya selesai, Hattori Kazuo langsung mengayunkan pisau dan memotong telinga kiri Ariel sampai ke pangkalnya. Ariel menjerit kesakitan. Dia hampir pingsan. Darah hangat menyembur dari telinganya dan dia hanya bisa meronta. Namun kedua tangannya terikat sehingga dia tidak bisa bergerak. Ketika melihat telinganya terjatuh ke lantai, dia hancur total dan mulai menangis keras. Harley melihat semua itu dengan rasa puas. Dia mengejek dengan tawa dingin. Ariel, baru segini saja kau sudah menangis. Tenang saja, telingamu yang satu lagi juga akan dipotong. Ariel merasa putus asa dan memohon pada Hattori. Tuan Hattori, aku ini juga korban. Tapi Hattori dengan dingin menjawab, akulah korban yang sebenarnya. Lalu tanpa ragu, dia mengayunkan pisaunya sekali lagi untuk memotong telinga kanan Ariel. Ariel berteriak histeris, sementara Harley semakin puas melihat Ariel menderita. Bahkan, kalau tidak bisa sepenuhnya melempar kesalahan, dia berpikir minimal Ariel ikut mati bersamanya agar dia memiliki teman di neraka. Melihat senyuman licik Harley, Ariel menjadi marah besar. Lalu dia seketika teringat sesuatu dan berteriak kepada Hattori, Tuan Hattori, kau harus segera membunuh Harley. Alam ini, keluarga Winata malam ini sudah mengirim orang ke Jepang. Mereka kira kaulah yang menculik Harley. Dan sekarang mereka mengirim pasukan kuat untuk membasmi seluruh ninja Fuji. Besok keluargamu dan semua ninja Fuji mungkin sudah mati dibantai. Hattori langsung terkejut. Kau
Bagaimana kau tahu kalau mereka mengirim orang ke Jepang? Ariel berkata cepat, Tuan Hattori. Beberapa hari ini aku bersembunyi di rumah keluarga Winata. Jadi aku tahu semua gerakan mereka. Aku yakin kakek Harley mengirim pasukan elit ke Jepang. Mereka naik pesawat malam ini dan akan tiba 10 jam lagi. Bahkan karena dia merasa kesal karena pesawat komersial lambat, sampai-sampai dia mau membeli pesawat Concorde. Hattori Kazuo langsung panik. Dia sangat paham kekuatan keluarga Winata. Kalau mereka sudah mengirim orang, tinggal menunggu waktu sampai ninja Fuji ditemukan. Bahkan bisa jadi sebelum pasukan Winata mendarat, tim intel mereka sudah menemukan markas ninja Fuji. Dia tahu ninja Fuji yang kini sudah lemah mungkin tidak akan sanggup melawan kekuatan keluarga Winata. Dan bila keluarga Winata mengira semua ini ulah ninja Fuji, maka mereka pasti tidak akan memberi ampun. Ninja Fuji terancam dimusnahkan. Hattori sangat ingin menghubungi ayahnya agar segera melarikan seluruh ninja Fuji. Tapi dia sadar, meski terlihat bebas di villa ini, semua gerak-geriknya dipantau ketat. Dia tidak punya cara untuk menghubungi dunia luar. Dalam kepanikan, Hattori menodongkan pisaunya ke leher Harley dan berkata, "Cepat beritahukan cara menghubungi keluargamu. Aku harus bicara dengan mereka. Kalau keluargaku celaka, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Harley gemetar ketakutan. Darah mulai merembes dari lehernya. Dia berkata, "Tuan Hattori, semua ini salah paham. Beri aku satu ponsel. Aku bisa menghubungi ayahku dan akan kuperintahkan mereka kembali ke New York dan malah mengirim pasukan ke Kanada untuk membunuh Ariel sekeluarga." Ariel malah mencibir, "Harley Winata, kau benar-benar tolol. Di tempat seperti ini mana mungkin kau bisa menghubungi ayahmu?" Harley tahu itu benar, tapi dia tetap mencoba mempengaruhi Hattori. "Tuan Hattori, apapun caranya, kau harus menghubungi ayahku. Dia pasti akan menarik semua pasukannya kalau dia tahu aku ada di sini." Hattori benar-benar kebingungan. Tiba-tiba, seorang prajurit pasukan Galesong masuk dan menyerahkan sebuah ponsel. Ada telepon dari Tuan Andi. Hattori langsung menyambutnya dengan gugup. Tuan Andi." Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Hattori Kazuo, apakah kau sedang khawatir dengan keluargamu?" Hattori hampir menangis. "Benar Tuan Andi. Kekuatan ninja Fuji sudah sangat lemah. Mereka tidak akan bisa melawan keluarga Winata." Andi Rewa tertawa ringan. "Tenang saja. Aku sudah meminta Rika dari keluarga Akana untuk menyiapkan pesawat. Pesawat itu bisa langsung terbang dari sana ke New York. Sekarang kau bisa memakai ponsel itu untuk menghubungi ayahmu. Suruh mereka segera naik pesawat. Selama mereka terbang sebelum pasukan Winata mendarat, mereka akan aman." Hattori terkejut. "Tuan Andi, kau ingin mereka ke New York?" Andi Rewa tersenyum. "Ya, datang ke New York adalah pilihan terbaik." Hattori merasa cemas. "Tapi New York itu wilayah keluarga Winata. Bukankah itu seperti masuk ke mulut harimau?" Andi Rewa tertawa ringan. "Tenang saja. Dalam waktu dekat, kau tidak akan lagi menjadi musuh keluarga Winata." Hattori Kazuo sama sekali tidak menyangka ternyata Andi Rewa sudah memikirkan keselamatan orang-orang satu klannya sejak awal. Begitu mendengar kabar bahwa keluarga Winata mengirim orang terbang ke Jepang, jantungnya langsung nyaris melonjak ke tenggorokan. Namun tidak disangka, Andi Rewa ternyata sudah menyiapkan pengaturan yang matang. Saat ini para ahli yang dikirim keluarga Winata itu masih dalam penerbangan. Selama klan mereka bisa lepas landas sebelum pesawat itu mendarat, sehebat apapun kemampuan para ahli itu, tetap saja mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menyadari hal ini, Hattori Kazuo pun akhirnya bisa bernapas lega. Dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Andi, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak." Andi Rewa tersenyum tipis. "Segera hubungi ayahmu
Dalam 5 jam ke depan, semua orang harus sudah naik ke pesawat. Setelah mendarat di New York, pasukan Galesong akan menyiapkan tempat tinggal sementara di Long Beach dan memastikan keselamatan mereka. Selebihnya, tunggu instruksiku. Hattori Kazuo tahu, Andi Rewa jelas sedang bersiap membalikkan kekuasaan keluarga Winata. Di dalam hatinya dia pun tidak bisa menahan gejolak semangat. Kalau kali ini, klan ninja Fuji kami bisa berperan sedikit saja dalam rencana Tuan Andi, maka saat Tuan Noah Winata berhasil merebut kembali kekuasaan keluarga Winata, klan Fuji pasti akan dipercaya dan digunakan. Dan bagi keluarga sebesar keluarga Winata, memelihara satu klan kecil seperti klan Fuji bukanlah hal yang sulit sama sekali. Dengan begitu, setidaknya impian ayah untuk memindahkan basis ke Amerika Utara juga bisa tercapai. Sejak klan Fuji membantu keluarga Akihiko menculik anggota keluarga Smith, klan ninja Fuji sudah lama dipandang rendah di Jepang. Kalau terus bertahan di Jepang, nasib kami hanya akan semakin sulit. Tapi kalau sekarang bisa menumpang pada keluarga Winata, ini benar-benar kesempatan emas untuk mengubah nasib. Memikirkan hal itu, rasa terima kasihnya pada Andi Rewa semakin dalam. Tanpa ragu dia langsung berkata kepada Andi, "Tuan Andi, tenang saja. Aku akan segera menghubungi ayah dan memintanya membawa seluruh anggota klan New York. Membawa seluruh anggota ke New York untuk menunggu perintah darimu." Andi Rewa mengangguk ringan, lalu berkata datar, "Suruh mereka bergerak dengan cepat." Setelah mengucapkan ribuan terima kasih, Hattori Kazuo langsung menggunakan ponsel itu untuk menelpon ayahnya, Hattori Hanzo. Saat ini, Hattori Hanzo sudah seperti semut di atas wajan panas. Dia gelisah karena kehilangan kontak dengan Hattori Kazuo. Ditambah kabar dari Amerika bahwa Harley diculik. Karena tidak bisa menghubungi putranya, pikiran pertamanya adalah pasti anaknya berada dalam masalah. Bahkan sangat mungkin orang yang menculik Harley sebenarnya pihak lain. Sedangkan putranya dan anggota klan lainnya hanya dijadikan kambing hitam. Setengah jam yang lalu, dia masih berdiskusi dengan para tetua klan ninja Fuji. Apakah mereka harus segera meninggalkan Jepang agar keluarga Winata tidak menuntut balas pada mereka? Para tetua pun sepakat dengannya, berpikir bahwa dalam situasi seperti ini, bagaimanapun juga mereka harus menyingkir dulu dan menunggu sampai semuanya jelas. Kalau tidak, maka ketika keluarga Winata benar-benar murka, mereka tidak akan sanggup menahan serangan apapun. Padahal, kondisi klan ninja Fuji saat ini sudah cukup memprihatinkan. Kalau sampai ditargetkan keluarga Winata, artinya mereka hanya tinggal menunggu mati. Pada saat itu, tiba-tiba dia menerima panggilan dari nomor asing. Ini membuatnya langsung tegang. Setelah ragu beberapa saat, barulah dia dengan hati-hati menekan tombol terima. Dari ujung telepon langsung terdengar suara putranya, Hattori Kazuo. "Ayah, ini aku, Kazuo." Hattori Hanzo langsung terkejut dan buru-buru bertanya, "Kazuo, di mana kau sekarang? Aku lihat di berita, semua mengatakan kalian menculik putra sulung keluarga Winata. Apa sebenarnya yang terjadi?" Hattori Kazuo cepat-cepat menjelaskan, "Ayah, ceritanya panjang. Sebenarnya kami ditipu oleh pemberi kerja. Kami dibawa ke New York untuk menculik wanita Tuan Andi Rewa." Hattori Hanzo merasa pandangannya berputar dan suaranya gemetar. "Apa? Tuan Andi? Apakah maksudmu Tuan Andi Rewa yang waktu itu di pemakaman keluarga Rewa? Seorang diri membuat seluruh pasukan Galesong tidak berkutik?" Hattori Kazuo langsung menjawab, "Iya, benar dia." Hattori Hanzo langsung memaki dengan putus asa. "Bodoh. Waktu itu wanita Tuan Andi juga ada di pemakaman keluarga Rewa. Apakah kau tidak mengenalnya? Cepat katakan, apakah kau sudah menyinggung wanita Tuan Andi?" Hattori Kazuo buru-buru menjawab, "Tidak ayah,
Mana mungkin aku berani menyentuh wanita Tuan Andi. Lagi pula kebetulan Tuan Andi juga ada di New York. Begitu aku melihatnya, aku langsung berlutut dan meminta maaf. Hattori Hanzo dengan cemas bertanya, lalu apa yang dikatakan Tuan Andi? Apakah dia mau memaafkanmu? Hattori Kazuo berkata, Tuan Andi memerintahkanku untuk menebus kesalahan. Itulah sebabnya kami menculik Harley Winata. Hattori Hanzo merasa ingin pingsan. Jadi, putra keluarga Winata itu benar-benar kalian yang menculiknya? Hattori Kazuo buru-buru menjelaskan. Iya, aku tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara menembus kesalahan. Kemudian dia cepat-cepat berkata lagi, Ayah, sekarang keluarga Winata sudah mengirim orang ke Jepang. Diperkirakan 10 jam lagi mereka tiba. Tuan Andi begitu bermurah hati. Beliau sudah memerintahkan Nona Rika Akana menyiapkan pesawat untuk ayah dan semua anggota klan. Yang harus ayah lakukan sekarang adalah segera kumpulkan semua orang. Kemudian langsung ke bandara dan pastikan kalian lepas landas sebelum orang-orang keluarga Winata mendarat. Kalau bisa lepas landas 5 jam sebelum mereka tiba, itu lebih baik. Hattori Hanzo rasanya ingin mati saja. Di dalam hati dia menjerit. Awalnya kupikir mengirim Kazuo ke Amerika adalah peluang membuka pasar luar negeri bagi ninja Fuji. Siapa sangka begitu tiba di Amerika, dia malah kena masalah sebesar ini. Menyinggung Tuan Andi itu sama saja dengan mencari mati. Jangankan Andi Rewa yang sudah menguasai pasukan Galesong, kemampuan pribadinya saja sudah cukup untuk memusnahkan klan ninja Fuji sendirian. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, Kazuo, apakah ini bukan jebakan Tuan Andi? Apakah dia tidak berniat menipu kita semua ke Amerika, lalu membunuh kita sampai habis? Hattori Kazuo segera berkata, Ayah, tenanglah. Tuan Andi sekarang sedang berurusan dengan keluarga Winata, bukan dengan kita. Lagi pula Tuan Andi sudah mengatakan, kalau Noah Winata, kepala keluarga Winata yang lama, ada di tangannya. Beliau mau membantu Noah Winata merebut kembali kekuasaan keluarga Winata. Kalau ini berhasil, ini akan menjadi kesempatan emas bagi klan kita untuk berjasa besar. Hattori Hanzo masih gugup, tapi tetap bertanya, Kazuo, kau yakin ini bisa dipercaya? Hattori Kazuo tanpa ragu menjawab, pasti bisa ayah. Pikirkan baik-baik siapa Tuan Andi itu. Kalau benar dia mau menyingkirkan kita, dia hanya perlu memerintahkan pasukan Galesong mengirim beberapa ahli ke Jepang. Kita pasti akan habis. Justru kali ini beliau benar-benar memberikan kita kesempatan emas. Di kalangan klan ninja Fuji, baik para ninja maupun keluarga mereka, selama ratusan tahun selalu menerapkan pengelolaan militer yang ketat. Dari atas sampai bawah semuanya sangat disiplin. Maka begitu Hattori Hanzo memberikan perintah, seluruh anggota klan langsung bergerak cepat dan sibuk mempersiapkan diri. Semua ninja seketika menghentikan semua aktivitas mereka, lalu mereka segera menuju sekolah-sekolah untuk menjemput anak-anak yang sedang belajar. Bagi para orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit, selama kondisinya tidak mengancam nyawa, mereka pun segera dijemput pulang. Semua perempuan di keluarga pun mulai berkemas dengan cepat di rumah. Semua orang patuh pada perintah Hattori Hanzo. Mereka hanya membawa barang-barang penting dan benda berharga kecil. Sisanya harus ditinggal. Meskipun mereka sadar, mungkin seumur hidup tidak akan pernah kembali lagi, tetap saja mereka tidak boleh membawa barang banyak. Waktu evakuasi yang semula ditetapkan 5 jam, ternyata seluruh klan ninja Fuji hanya butuh kurang dari 2 jam untuk menyelesaikan semua persiapan. Setelah itu, seluruh klan ninja Fuji yang jumlahnya ratusan orang langsung menuju Bandara Internasional Kansai di Osaka yang jaraknya kurang dari 100 km. Di sana, 3 pesawat Boeing 777 yang disiapkan Rika Akana sudah lama menunggu. Saat Andi Rewa meminta Rika menyiapkan pesawat, dia sengaja membuat langkah pencegahan risiko. Ketiga pesawat ini semua dipesan atas nama Hattori Kazuo
dan biayanya pun dibayar Wanpojun dari Amerika. Jadi meskipun keluarga Winata sampai kalap, mereka tidak akan bisa menelusuri ke keluarga Akana. Tidak lama kemudian, seluruh klan Ninja Fuji pun selesai naik ke pesawat, dan 3 pesawat tersebut satu persatu lepas landas dengan lancar dari Bandara Kansai. Saat ini, pesawat penuh ahli yang dikirim keluarga Winata masih butuh lebih dari 7 jam lagi sebelum mendarat di Osaka. Para ahli di pesawat itu yang sedang beristirahat sama sekali tidak menyangka jarak terdekat mereka dengan target justru akan terjadi sekitar 3 jam kemudian di jalur udara di atas Laut Bering, di mana mereka akan berpapasan di udara. Meskipun disebut berpapasan, demi keselamatan penerbangan, jarak antar pesawat berlawanan arah, setidaknya tetap 10 km lebih. Walau begitu, itulah titik di mana jarak fisik mereka akan menjadi paling dekat. Begitu 2 pesawat Boeing 77 itu lepas landas, Wanpojun langsung mengikuti perintah Andi untuk secara anonim memberikan petunjuk penting pada CNN. Saat itu, meski keluarga Winata tahu kalau Harley diculik oleh ninja Jepang, tetapi karena Hattori Kazuo dan yang lainnya semuanya menggunakan identitas palsu dengan riasan khusus saat masuk Amerika, maka pihak keluarga Winata belum bisa memastikan ninja mana yang bertanggung jawab. Awalnya mereka berencana mengirim orang ke Jepang lebih dulu, lalu melanjutkan penyelidikan di sana. Namun tidak disangka, informan anonim ini langsung membocorkan seluruh identitas asli 8 ninja Fuji yang terlibat penculikan Harley. Tim intelijen keluarga Winata segera melakukan pemeriksaan, dan setelah memastikan informasinya benar, mereka tidak punya waktu lagi memikirkan siapa informan anonim ini. Mereka langsung menggunakan telepon satelit untuk memberitahu pimpinan di pesawat agar setibanya di Jepang nanti, mereka segera menuju kota Fuji untuk menangkap seluruh tokoh inti ninja Fuji, lalu menjadikannya bahan tawar-menawar dengan Hattori Kazuo. Andi Rewa sengaja merancang langkah ini agar sepenuhnya memutus niat ninja Fuji untuk berkhianat, sekaligus mempermainkan keluarga Winata. Beberapa jam kemudian, keluarga Winata akan sadar kalau klan ninja Fuji sudah lenyap tidak berbekas. Begitu mereka perlahan merangkai petunjuk untuk melacak jejak ninja Fuji, mereka akan terkejut mendapati bahwa seluruh klan ninja Fuji ternyata naik pesawat sewaan menuju New York. Siapa tahu apa reaksi keluarga Winata nantinya. 7 jam kemudian, saat di Amerika sudah pagi dan di Jepang masuk malam, pesawat yang membawa para ahli keluarga Winata berhasil mendarat di Bandara Kansai. Sang pimpinan langsung menelpon Daniel Winata dengan hormat, "Tuan, kami sudah mendarat di Bandara Kansai. Setelah urusan imigrasi selesai, kami akan segera bergerak ke kediaman ninja Fuji." Daniel berkata dingin, "Pastikan kalian menangkap para pimpinan ninja Fuji dan orang-orang penting lainnya. Kalau sudah ditangkap, potong semua telinga mereka untukku." Pimpinan itu tanpa ragu menjawab, "Tuan tenang saja, kami pasti akan menyelesaikan tugas." Tapi siapa sangka, pimpinan ini sama sekali tidak tahu bahwa beberapa jam sebelumnya Wanpojun sudah memerintahkan orang untuk secara anonim memberitahu Departemen Keamanan Nasional Jepang bahwa akan ada kelompok asing berjumlah lebih dari 100 orang yang malam ini akan menyusup ke kota Fuji dan melancarkan serangan teror. Awalnya, sesuai prosedur, pihak keamanan Jepang harus menganalisis dulu kredibilitas informasi ini, baru kemudian memutuskan langkah pengamanan. Tetapi informan misterius ini hanya butuh 1 kalimat untuk membuat Departemen Keamanan Nasional langsung siaga penuh. Orang misterius itu berkata, keberhasilan mereka menghentikan pesawat yang membawa Riani Smith dan para ahli keluarga Smith di Bandara Osaka waktu itu adalah karena info darinya. Untuk membuktikan orang itu bahkan memberikan detail informasi yang pernah dia berikan saat itu. Setelah dicek, ternyata semuanya cocok dan persis.
sehingga membuat pihak keamanan Jepang langsung yakin kalau informan ini sama dengan informan yang dulu membantu mereka menangkap orang-orang keluarga Smith. Artinya, sumber informasi ini benar-benar bisa dipercaya. Akibatnya, seluruh Departemen Keamanan Nasional Jepang langsung bergerak. Setelah tragedi bentrokan besar di Tokyo dan pembantaian keluarga Akihiko oleh Riani Smith, mereka memang terus dihujat rakyat Jepang. Sejak Riani Smith berhasil kabur dari penjara, reputasi mereka benar-benar hancur. Pimpinan lama sudah mundur. Pimpinan baru sejak hari pertama dilantik sudah bersumpah untuk tidak membiarkan tragedi Tokyo terulang. Karena itu, dia menyusun berbagai skema anti-teror ketat, bahkan memerintahkan pasukan anti-teror di seluruh Jepang untuk siaga 24 jam, agar dimanapun jika terjadi insiden serupa, pasukan terdekat bisa tiba dalam 2 jam. Sedangkan pasukan lainnya maksimal 4 jam. Jadi begitu menerima info kali ini, mereka langsung mengerahkan pasukan anti-teror dari Osaka dan Nagoya ke kota Fuji secara diam-diam. Dua kota itu mengirim lebih dari 200 personel, lengkap dengan belasan helikopter khusus. Sebelum pesawat keluarga Winata mendarat, pasukan anti-teror Jepang sudah membangun jaring pengamanan super ketat di kota Fuji. Sebenarnya Andi Rewa sempat berpikir, bagaimana kalau, seperti waktu menghadapi keluarga Smith, dia langsung membocorkan info penerbangan keluarga Winata ke Departemen Keamanan Jepang. Dengan begitu, maka sebelum para ahli keluarga Winata sempat turun dari pesawat, mereka sudah ditangkap. Tapi dia sadar situasinya berbeda dengan waktu itu. Waktu itu, para ahli keluarga Smith memang sudah melakukan kejahatan di Jepang. Jadi ditangkap pun sah. Tapi kali ini, para ahli keluarga Winata belum melakukan tindakan apapun. Kalau mereka ditahan begitu saja, paling hanya diperiksa, lalu dilepas atau dipulangkan. Kalau seperti itu, ceritanya akan menjadi hambar. Jadi, Andi Rewa memilih membocorkan info tentang rencana teror agar pihak keamanan Jepang menunggu di kota Fuji. Nanti begitu para ahli keluarga Winata tiba di kota Fuji dan bertemu pasukan keamanan Jepang, siapa tahu akan muncul percikan api yang tidak terduga. Di antara para ahli yang dikirim keluarga Winata kali ini, sebagian besar adalah pendekar bela diri dari berbagai belahan dunia. Dalam dunia bela diri internasional, taekwondo Korea, karate Jepang, ninjutsu, tinju Thailand, jiu-jitsu Brasil, serta tinju barat dan bela diri praktis Eropa Amerika. Semuanya punya tempat tersendiri dan cukup populer sebagai cabang bela diri. Namun, sebagian besar bela diri dari luar negeri itu tidak memiliki kitab ilmu dalam yang lengkap. Kebanyakan hanya secara kebetulan menemukan sedikit jalan untuk melatih tenaga dalam. Demi memperkuat pengaruh mereka, keluarga Winata hampir merekrut semua pendekar dari berbagai aliran tanpa pandang bulu. Para pendekar yang dibawa kali ini, setidaknya ada hampir 10 orang yang memiliki kekuatan setara pendekar bintang 4. Sisanya juga berada di level bintang 2 hingga bintang 3, sehingga kekuatan keseluruhannya sangat mengerikan. Setelah selesai mengurus imigrasi, mereka tidak berani membuang waktu sedikit pun dan langsung naik mobil menuju kota Fuji. Menurut rencana, sesampainya di kota Fuji, mereka akan segera menyerang ninja Fuji dengan strategi langsung menaklukkan pemimpin, menangkap Hattori Hanzo bagaimanapun caranya, lalu menjadikannya tawanan untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo demi membebaskan Harley. Bahkan, keluarga Winata sudah menyiapkan rencana kabur. Begitu berhasil menangkap orang, mereka akan segera dibawa ke pelabuhan terdekat, lalu menyelundup keluar Jepang dengan kapal agar tidak terlacak oleh pemerintah Jepang. Dalam dunia bela diri internasional, kemampuan tempur ninja sebenarnya tidak begitu kuat. Keunggulan ninja hanya muncul saat mereka bersembunyi di kegelapan. Begitu posisi ninja terkuak, kekuatan tempur mereka akan menurun drastis. Jadi,
Para ahli keluarga Winata ini sangat yakin dengan operasi kali ini. Namun ketika mereka tiba di kota Fuji, mereka sama sekali tidak tahu bahwa markas ninja Fuji sudah kosong melompong. Yang menunggu mereka di sana justru ratusan pasukan anti-teror Jepang yang bersenjata lengkap dan berambisi menebus aib masa lalu.